kurang lebih jam 3 saya ke kantor Kapolsek. Terus mama saya dari jam 1 nungguin Bapak Kepala Kapolsek itu, Jan Peter Napitupulu. Kemudian selang berapa jam lah kami udah nungguin kan, banyak juga tamu Bapak Jan Peter Napitupulu. Setelah itu sekitar jam 5 kurang terjadilah ibaratnya mama saya menanya sama Bapak Jan Peter Napitupulu, Pak, kayak mana kasus kami, tolonglah Pak bantu kami supaya cepat ditangani, karena udah mau 7 bulan juga kasusnya sama Bu Erna Simangunsong, ada juga kasus sama Bu Ismawati. Nah, jadi kata bapaknya, Bapak Kapolsek Jan Peter Napitupulu, sabarlah Bu, lagi dalam proses katanya gitu. Tapi bapak itu pun seperti emosi juga memang saat itu. Kemudian mama saya pun udah habis juga kesabarannya kan Pak. Singkat cerita, mama saya memang lempar batu lah, tapi ke arah lantainya lantai yang di luar, yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah, emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang genggapnya kuat ya Pak ya, tenaga laki-laki ya, diseretnya gitu kan, dibawanya ke dalam. Saya tengok mama saya diperlakukan seperti itu, ya saya marah lah kan gitu, Pak, jangan kayak gitu Pak, jangan pegang tangan mama saya seperti itu. Saya bilang saya menyingkatkannya di dalam itu. Jadi karena di dalam dia suka hati buat kami masuk ke dalam itu, masuk ke dalam ruangan itu. Jadi ruangannya dia di depan ruangan Kapolsek, tapi yang di bagian ruang tunggu itu. Oh, SPK. Tapi masa udah nggak bisa nengok lagi kan gitu, masa udah rame di luar. Jadi saya singkatkan, saya ditariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar, pakai baju kaos merah, celananya hitam, tapi sepatunya besar itu. Ibu ke Polsek itu ngapain? Saya ke Polsek itu mau menanya masalah kasus saya sama Bu Erna Simangunsong. Kasusnya kasus apa, Bu? Kasus KDRT dari tanggal 28 Oktober 2020. 28 Oktober 2020. Ada juga kasus saya dianiaya sama adik ipar tanggal 26 November 2020 juga. Ada 2 kasus penganiayaan. Polsek yang sama Bu? Iya, polsek yang sama satu. Itu pas di Polsek Kak, kan ada terjadi tarik menarik. Apa kakak yang luka? Saya yang luka. Inilah tangan saya, memar. Kemarin kan dari dikasih minyak. Ini. Terus? Di sini juga ada memar. Terus mana lagi Kak? Habis itu ini kaki saya. Ya. Seharusnya dijahit kata dokter. Tapi karena saya nggak sanggup juga, nggak ada biaya. Terus ibu kakak? Ibu saya ininya jempol kanannya terus? kan udah terkilir ini karena mungkin orang itu menggenggam sambil diginikannya kan. Ada koyak-koyak baju Kak? Iya, koyak baju mama saya koyak. Dia kan pakai lengan panjang. Ini semua koyak. Atas dasar tindakan itu kakak buat laporan ke? Buat laporan saya ke Poltabes ya? Poltabes. Siapa yang kakak laporkan? Yang saya laporkan Bapak Jan Peter Napitupulu dengan kawan-kawan ya? Dengan anak buahnya lah gitu, personelnya. Penganiayaan Kak ya kalau laporkan? Iya, ya? penganiayaan. Apa harapan kakak sama Kapolrestabes Medan ataupun Kapolda Sumatera Utara? Ya supaya ditindaklanjuti lah kasus-kasus seperti ini. Udah gitu kami ini seperti orang miskin, nggak punya uang ini, kayaknya seperti mengemis sekali gitu, memohon supaya kasus kami, menanya kasus kami aja kami seperti marah gitu penyidiknya kadang sama kami. Jadi kadang kita udahlah, kita capek, kita juga nggak ada biaya, saya juga nggak bekerja, apalagi saya dalam keadaan hamil begini kan, sudah 6 bulan, sakit kali saya rasa juga gitu Pak. Sedih lah gitu kalau orang kita yang nggak punya uang ini mengadu gitu, laporan di polisi. Mohonlah Bapak Kapolda ditindak bersama lingkungan 4 Jalan Bayangkara 1 Sampali Medan Tembung. Saat itu hari Senin sekitar jam lepas sholat zuhur saya datang ke Polsek Setuan untuk menjumpai Aibtu Erna, penyidik kasus anak saya yang di KDRT beramai-ramai oleh keluarga Nukman Ridwan Nasution, seorang ustadz yang sering ceramah di Masjid Firdaus Tembung. Saya datang langsung jumpa dengan Ibu Aibtu Erna, penyidik anak saya, Desi Natalia.
Nah, saat saya jumpai dia, saya mengatakan, Ibu, bagaimana kasus KDRT yang dilakukan beramai-ramai terhadap anak saya Desi? Oh iya Bu, katanya. Inilah saya mau periksa Ibu mau nanyakan psikiater anak saya, anak Ibu Desi. Loh Bu, jangan Ibu seperti itulah pada saya. Kemarin itu tidak ada waktu saya gelar di Kabak Wasidi Polda. Ibu hanya diperintahkan mencari penyidik saksi yang melihat anak saya di KDRT beramai-ramai. Satu lagi, Ibu diharuskan untuk menyelesaikan ini. Nah, situlah saya dengar karena saat digelar di Polda itu, saat itu anak saya tidak bisa hadir karena perutnya sakit, dia dalam keadaan hamil. Saat itu juga saya juga mendengar oleh penyidik untuk dilanjutkan perkara ini karena saya meminta supaya yang meng-KDRT anakku beramai-ramai harus ditahan sesuai hukum yang berlaku. Tapi oleh penyidik Aibtu Erna malah memutarbalikkan fakta, suka mengulur-ulur waktu pada saya dan anak saya. Kalau saya tidak datang, anak saya datang, pertanyaannya beda-beda. Saling menuduh saya begini, ibunya begini. Kalau saya datang, lain lagi bicara Aibtu Erna. Sampai kami dibuat dia sampai capek sebetul. Yang tidak bisa kami harapkan seperti saya baru baik sakit kanker. Saya sudah ceritakan, tolonglah Bu, agar kasus anak saya ini cepat ditangani dan ditahan oleh Ibu. Tapi apa kata dari Kanit Reskrim, kami tidak bisa menahannya Bu. Kalau kami nanti yang ditangkap. Kami harus mengikuti ini. Loh Pak, saya bilang, itu kan karena anak saya sudah teraniaya di KDRT beramai-ramai. Kenapa Bapak tidak bisa tangkap? Tapi begitulah berkali-kali. Sedang kami proses Bu. Sedang kami ini kami minta anak Ibu mau diminta. Begitupun saya arahkan juga pada anak saya. Anak saya mengikuti. Sudah itu anak saya mengikuti psikiater katanya. Tapi tidak ada juga kelanjutannya. Kami tunggu lagi hasilnya. Tidak juga. Sampai 2 minggu kami datang ke situ. Alasan dia lain lagi, sedang menunggu. Nah, saat itu juga lah saya menghadap sama Bapak Kanit Reskrim. Oleh Kanit Reskrim, Bu sedang begini, sedang ini itu. Saya bilang, Pak jangan seperti inilah Pak. Saya nggak sanggup, nanti saya bakar polsek ini. Karena saya udah habis kesabaran saya Pak. Saya bilang, oh Bu sabar Ibu dulu. Banyak sekali alasan dibuat mereka pada saya dan anak saya. Sampai-sampai anak saya ini pun menahankan perutnya sakit. Saya pun di situ keadaan lemas. Dia tidak peduli, hanya mengatakan sedang kami proses. Dan kami pun sabar juga lagi menunggu terus sampai berjalanlah masuk 1 bulan. Totoki kami datang katanya sedang mau ngambil hasil psikiater anak saya di Rumah Sakit Bayangkara. Kami tunggu juga lagi sampai 2 minggu. Itulah saya hari Senin kemarin tanggal 19 saya datang. Tak tahu hasilnya seperti itulah. Sampai saya dilakukan oleh Kapolsek penyeretan terhadap diri saya dan anak saya pun teraniaya hingga kakinya dipijak. Awalnya gimana Bu Ibu ketemu Kapolsek? Ya. Gimana awalnya kejadian Ibu ketemu Awalnya Kapolseknya? kejadian Kapolsek setelah saya keluar dari ruang Aibtu Erna karena saya harus dipersiapkan lagi, saya tidak mau. Saya sebenarnya mau melempar Polsek, tapi karena ada yang baik pada saya, tidak usah Bu, Ibu jumpai aja Kapolsek. Barulah saya menjumpai. Saat itu saya menunggu Kapolsek ada 2 jam lebih. Saya pertama datang situ, tamu yang baru datang dipersilakan tiga kali berturut-turut. Sampai selesai mereka, toto Kapolseknya buru-buru mau pulang. Saya ingin bertanya pada dia tidak punya waktu. Malah dia segera mau buru-buru. Itulah saya kejar dia. Sampai itu saya kejar dia tarik lagi saya ke dalam. Saya pikir permasalahannya cepat untuk diselesaikannya. Tapi tidak, saya dikurung dia di ruang itu. Dia mau berusaha untuk keluar, tapi karena pintu itu tangan saya di pintu itu tidak saya tutup, saya tidak lepas supaya bisa keluar. Tiba-tiba saya kejar dia dapat lagi. Tapi saya kejar dia dapat. Tiba-tiba dia mengelak lagi untuk saya tanyakan hal bagaimana permasalahan anak saya itu juga. Sedang proses yang dikatakan dia. Lalu saya bilang pada dia, kalau kayak gini caranya Pak, saya lempar polsek itu, saya bilang. Kalau dia kejar saya, ditariknya saya, dibawanya lagi saya ke dalam.
Saya bilang saya tidak mau seperti itu. Itulah ditariknya saya, tangan saya sehingga baju saya koyak dan induk jari jempol saya seperti terkilir. Karena namanya tarikan seorang kapolsek, apalagi dia lelaki, sakit yang saya rasakan. Nah, itulah nggak lama lagi anak saya datang, Desi Natalia Berusiniga yang di KDRT oleh keluarga suaminya yang ramai-ramai, datang membela saya karena dia marah saya ditarik begitu paksa. Lalu anak saya itu melakukan perlawanan terhadap Kapolsek. Lalu Kapolsek itu marah pada anak saya, hingga anak saya pun ditarik mereka keluar. Tapi saya berhasil keluar, saya lemparin Polsek itu, tiba-tiba Kapolsek itu ngejar saya lagi, menarik saya, dan anak saya pun ditariknya. Nggak lama lagi anak saya kakinya dipijak dan tangan anak saya luka memar. Sebelah mana? Sebelah tangan ini, Pak. Sebelah situ ya. Masih ini dia, Pak. Kan bilang Katanya kakinya luka juga. Kakinya luka, Pak, di sininya, Pak. Akibat apa itu? Akibat dipijak oleh anak buahnya Kapolsek. Oh. Cuma karena kami tidak mengutamanya, namanya dia berpakaian preman. Jadi kami tidak tahu. Apa harapan Ibu dalam kasus ini? Harapan saya dalam kasus ini segeralah ditangani secara hukum yang berlaku supaya cepat anak saya pun dapat merasakan bagaimana hukum itu berjalan secara baik. dan ini proses sudah 6 Dan bulan ini berjalan. proses ADRT beramai-ramai oleh keluarga suaminya sudah 6 bulan. Enggak, maksudnya proses itu udah berjalan di Polsek ini enggak kelar-kelar. Enggak punya uang, jadi kami hanya bola-bola pada mereka yang dibuat. Setiap datang bertanya, Kalau nanti tiap bertanya mereka bersembunyi. Bilang Kalau ibu kasar, bagaimana kami ladeninya, Bu? Kasar ini, ibu tenang bisa. Kalau ibu tenang, orang pun tenang hadapi ibu. Ya selama ini gimana bukan ibu? Lempar video kena aja, Mas. Berarti yang pecah-pecah itu ini tembaknya juga keras. Ini batunya. Lempar ini semua lempar ya. Ini lemparin ini. Ya, itu lagi balik-balik dulu. Itu pot bunga pun yang ini bekasnya. Biar tahu. Ini batunya di video kan biar jangan nanti orang apa aja yang ngomong gitu. Ini mau bantu dulu.
kopi yang apa ya jangan. Nggak ada nih, nggak. Iya. Ibu ini perpada kali. Anjing kali bener. Nggak ada peduli. Nah ini anaknya di main setel doang. Itu malah suara. Iya. Hari ngapain bang? Kedatangan Ibu Desi dan orang tuanya ke PPA untuk menanyakan tentang perkembangan dari kasus 351 dengan suaminya, di mana kasus itu pada bulan Oktober tahun 2020. Namun dalam prosesnya tidak cukup bukti karena hasil visum 8 hari setelah kejadian penganiayaan baru melaporkan kepada Polsek. Hasil visum menyatakan bahwasannya tidak ada penganiayaan terhadap Ibu Desi Sinulinga. Sehingga pada bulan Februari tahun 2001 kasus ini digelar di Polda Sumatera Utara. Pimpinan gelar mengarahkan kasus ini dialihkan ke Kader T. Jadi kan Pak, semalam Namun dalam proses untuk Kader T tidak juga mencukupi bukti, sehingga pada tanggal 19 April 2021 Desi beserta orang tuanya mendatangi PPA untuk menyatakan perkembangan daripada kasusnya. Penyidik kita menyampaikan agar orang tua daripada pelapor untuk mau sebagai saksi. Namun tidak berkenan saksi, justru mengancam penyidik kita untuk membakar dan akan melempar markas komando markas daripada Polsek Tetuan ini. Kalau ada di media atau di koran menyatakan pada bahwasannya oknum polisi dan Kapolsek melakukan penghinaan terhadap pelapor, itu adalah bohong. Kami oknum polisi maupun selaku Polsek tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelemparan, maki-maki yang tidak wajar-wajar disampaikan kepada oknum polisi. Maka kita menghentikan tindakan-tindakannya supaya jangan ada korban yang ada di Polsek ini, karena ini adalah banyak pelapor, kemudian banyak masyarakat, jangan sampai masyarakat korban, karena itulah tanggung jawab saya selaku Kapolsek Polsek Tetuan ini.